Di buku ini lebih menjelaskan bagi seberapa menderitanya Mare dan bagaimana dia itu sering banget mengeluh, dan aku benar-benar muak banget mendengar cara dia mengeluh dalam buku. Halo, aku Amita Resia. Welcome to my YouTube channel. Kali ini aku akan ngebahas YA fantasy fiction yang lumayan terkenal, dan aku pengen banget ngebahas buku ini karena series ini benar-benar booming lah ya di karangan para bookstagrammer, booktuber, dan ya, aku akan ngebahas buku apa itu? Deng deng, ya, Red Queen series. Yap, pasti beberapa dari kalian tahu lah ya series ini. Ini series lumayan terkenal banget tahun-tahun 2015-an lah. Red Queen karangan Victoria Aveyard. And yeah, I will talk about this book, this series. I will talk about this series, and yeah, keep watching, okay? Seperti biasa, sebelum aku mulai ngebahas buku, jangan lupa subscribe channel aku ya, karena tiap minggu aku akan mengupload video yang berhubungan dengan buku. Okay, don't forget to subscribe. I will talk about this, and maybe I will kinda review it, dan mungkin aku akan ngasih beberapa pendapatku tentang series ini. Pertama, aku sebenarnya udah tahu series Red Queen ini dari Goodreads dan beberapa dari sosial media aku. Cuman pada saat itu aku belum sempat kesampaian untuk membeli bukunya karena aku tipe orang yang kurang bisa gitu mengumpulkan buku, membeli buku satu-satu, buku series yang satu-satu terus ku baca, karena aku orangnya nggak sabaran banget. Jadi aku tuh tipe orang yang harus beli sekaligus baru aku mulai baca buku series itu. And one day temen aku ngasih aku pinjem buku Red Queen yang pertama, yang ini. Yap, temen aku ngasih aku pinjem buku ini, dan akhirnya aku mulai membaca. Mau gimana lagi ya kan? Aku pun mulai membaca buku ini sambil berkata dalam hati kayak, ya mungkin gak apa-apa lah dibaca, mungkin gak akan bikin aku sepenasaran itu untuk di buku selanjutnya. And then pada saat aku baca endingnya, ternyata lumayan bagus, aku suka, dan aku suka cerita ini. Untuk kalian, beberapa dari kalian yang belum tahu tentang Red Queen ini tentang dunia di mana dunia kehidupan itu dibagi menjadi dua, yang berdasarkan yang dibedakan berdasarkan oleh darah, perak dan juga merah. Dan di sini diceritakan bahwa orang yang berdarah perak adalah orang-orang di bawah, orang-orang terbelakang, orang-orang miskin, ya seperti itulah. Dan sementara manusia yang superior atau manusia yang memiliki kuasa adalah orang yang berdarah perak. Dan di sini orang-orang yang berdarah perak itu memiliki kekuatannya masing-masing sesuai dengan tempat tinggalnya mereka, sesuai dengan nama marganya mereka, nama belakangnya mereka. Jadi seperti keluarganya si pangeran kita, keluarga Kalor adalah keluarga berdarah perak yang bisa mengendalikan api dan sebagainya. Nah, di sini diceritakan di buku ini, keluarga perak itu menindas si merah. Jadi kalau misalnya keluarga perak itu adalah yang kaya, keluarga yang merah itu adalah orang-orang miskin, pembantu, budak, dan sebagainya, seperti itu ya. Konsepnya seperti itulah dalam cerita ini. Lalu ada gadis yang bernama Mare Barrow or Mare. I don't know how to pronounce it, but I'm pretty sure it was Mare or Mare. Mare pun mempunyai darah merah, dan dia secara tidak sengaja mendapat pekerjaan di dalam istananya Pangeran Kalor. Dan di sana dia melihat pertandingan yang biasa diadakan oleh para darah perak, di mana darah perak itu menguji kekuatan mereka dan mempertontonkan ke seluruh dunia. Dan di sana Mare melihat, dan secara tidak sengaja Mare mendapat musibah di mana dia terkena kekuatan oleh darah perak.
Dia hampir mati pada saat itu dan ternyata dia bisa menangkis kekuatan itu dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Semua orang pasti bingung ya kan, berdarah merah tapi memiliki kekuatan, dan orang-orang pastinya memburu Mare. Mare pun diadopsi oleh keluarganya Calor untuk dijadikan tunangan Maven Calor. Maven Calor adalah adiknya Cal, pangeran kedua. Dia ditunangkan oleh Maven dan dia memulai kehidupannya di istana itu. Ya, untuk konsep kalian udah melihat lah ya, buku ini lumayan menarik, bukan lumayan menarik lagi, menarik sekali konsepnya. Dan kalian bisa melihat pemeran tokoh perempuan yang kuat, pemeran tokoh yang unik ya. Kalian bisa melihat dan pastinya buku ini menyuguhkan konflik-konflik antara Mare dengan para darah perak dan kebingungannya tentang asal-usulnya. Aku benar-benar tertarik dengan sinopsisnya dan aku mulai membaca buku ini dan aku lumayan senang dengan ceritanya, alur konsepnya yang oke lah untuk konsep YA fantasi pada umumnya dan cerita-cerita cinta yang berada di dalamnya. Aku lumayan senang dan akhirnya setelah aku dipinjamkan buku pertama ini oleh temanku dan aku selesai membacanya dalam beberapa hari, aku pun benar-benar penasaran dengan kelanjutannya. That's why aku memaksakan diriku, saking penasarannya aku memaksakan diriku untuk membeli sisanya. Yap, aku membeli sisa buku ini tepat setelah aku selesai membaca Red Queen series. Karena aku benar-benar gak tahan banget gimana selanjutnya. Dan I will talk about it. Jadi, buku pertama ini benar-benar seru dan aku senang ngikutin jalan ceritanya. Aku senang sifatnya Mare yang benar-benar berani dan kekuatannya yang dia bahkan tidak tahu kekuatannya itu berasal dari mana, tapi dia tetap berani untuk mempergunakan kekuatan itu. Makanya aku senang cerita ini. Belum lagi ditambah konflik-konflik oleh Evangeline, saingannya yang merupakan tunangannya si Cal, dan cintanya kepada Maven dan Cal. Jadi kayak semuanya itu benar-benar seru dan semua konflik itu dibungkus dengan rapi dan indah sekali oleh Victoria dalam buku ini. Makanya aku benar-benar tertarik untuk membaca selanjutnya. Di akhir buku ini ternyata si Maven dan ibunya Ratu Elara adalah ratu dari yang berdarah perak yang memiliki kekuatan untuk mengontrol pikiran. Dan saat itu dia pun menggunakan kekuatannya untuk membuat Cal membunuh ayahnya sendiri dan membuat Maven duduk di tahtanya ayahnya. Setelah itu dia mengkambing hitamkan Cal yang telah membunuh ayahnya, terus habis itu menyeret Mare dalam masalah ini, mengatakan bahwa Mare yang menggoda Cal untuk melakukan hal itu, hingga akhirnya mereka pun kabur dari kerajaan ini. Dan disitulah endingnya, si Cal dengan Mare pun kabur dan bertemu dengan anggota pemberontak yang berdarah merah. Lalu di buku kedua diceritakan tentang kehidupannya Mare dan juga Cal sebagai anggota pemberontak. Ya, Cal waktu itu setuju untuk mengikuti pemberontakan dengan tujuan untuk menjatuhkan adiknya beserta ibunya Elara, membalas dendam atas kematian ayahnya. Cerita ini lumayan, dan pada buku kedua ini disinilah dimulai aksinya, dimana aksinya Mare mencoba menggunakan kekuatannya, dimana aksinya Mare dan Cal mencoba bertarung dengan musuhnya. Semua ada dimasukkan di sini dan aku tertarik. Dan aku senang bagaimana Victoria Aveyard ini menggambarkan suasana mencekam dalam pertempuran itu. Karena cerita dalam buku ketiga ini benar-benar lambat dan aku agak sedikit bosan mengikuti ceritanya. Di cerita ini, di seluruh dari isi buku ini menjelaskan kehidupan Mare di kerajaannya Maven sebagai tahanan. Oke, di buku ketiga ini menjelaskan bagaimana si Maven itu mencintai Mare, si Maven itu yang jatuh cinta kepada Mare, tapi ternyata Mare yang menganggap Maven benar-benar sudah jahat dan tidak mau lagi bersama Maven. Cerita ini 100% menceritakan tentang kehidupan Mare di istana
sebagai tahanan. Aku bukan yang nggak suka dengan ceritanya, aku hanya bosan dengan bagaimana cerita ini terlalu banyak diulur-ulur dan terlalu lambat settingannya. Jadi kayak aku sudah nggak pengen mendengarkan scan ini lagi, tapi masih diulang-ulang seperti itu. Jadi kayak bosan aja jadi bawaannya, dan aku sudah mulai kehilangan hype-nya ketika cerita ini mulai terlalu dipaksakan, di mana Mare itu mencoba untuk keluar dengan menggoda Maven. I know Mare is not that kind of girl. Dia bukan tipe orang yang mau melakukan I don't know, seduce someone to get out, dan tiba-tiba di buku ini dia menggoda Maven biar supaya mengorek-ngorek informasi darinya. I mean like what? Gitu, kayak aku kurang pas aja dengan suasana seperti itu, dan aku mulai membenci karakter Mare di sini karena dia terlalu dia terlalu egois. Di buku ini lebih menjelaskan bagi seberapa menderitanya Mare dan bagaimana dia itu sering banget mengeluh, dan aku benar-benar muak banget mendengar cara dia mengeluh dalam buku ini. I mean like oke lah, udahlah, nggak usah ngeluh lagi. Tapi ya buku ini kurang membuatku puas dan kurang membuatku senang dengan isi buku ini. Makanya aku sempat lama banget menyelesaikan buku ini karena aku pernah reading slump dalam buku ini. Jadi kayak gak mau meneruskannya lagi, dan akhirnya membaca buku berikutnya dan membaca buku berikutnya. Tapi akhirnya aku paksakan untuk menyelesaikan buku ini karena aku gak sabar untuk baca buku keempatnya. Ya, War Storm, yang tebalnya luar biasa. Ini buku tebel banget, dan aku makanya penasaran dengan isinya, yang merupakan perjalanan terakhir dari Mayor Barrow. Sekali lagi, cerita di sini mulai memanas, di mana aksi mulai kelihatan dan mereka mulai mendapatkan titik terang untuk menjatuhkan Maven, dan saat itu juga hal-hal lainnya sudah terjadi, di mana jalinan cinta antara Khal dan juga Mare tambah dalam, dan ya membuatku aku mulai tertarik lagi untuk membaca selanjutnya, dan aku mulai tertarik untuk melanjutkan ceritanya. Hingga akhirnya aku mulai stuck lagi dari cerita ini karena seperti biasa alurnya terlalu lambat dan terlalu membosankan, di mana mereka hanya menceritakan taktik mereka untuk mengalahkan Maven. Taktik untuk mengalahkan Maven terlalu lama lah, pokoknya scan kayak gitu terlalu lama dan terlalu membuang-buang waktu, hingga membuat aku bosan untuk meneruskan cerita ini. Belum lagi cerita cinta Khal dan cerita cinta Mare yang agak sedikit membosankan bagiku karena terlalu digebu-gebukan dan bukan terlalu digebu-gebukan sih, kayak aku jadi kayak semacam enough dengan ceritanya Khal dan Mare, karena semacam udahlah, aku udah pengen bagaimana solusi mereka dalam menyelesaikan masalah mereka. I don't really want to know about their relationship anymore. I don't know. Just it's really boring and I hate Mare character in this book. Aku mulai makin benci Mare, di mana dia tuh terlalu banyak mengeluh dalam kehidupannya, di mana dia tuh terlalu bimbang dengan apa yang akan dia pilih. Dan jujur aja aku benar-benar kecewa dengan buku keempatnya. Aku benar-benar kecewa dengan jalan cerita keempatnya, yang aku pikir bakal luar biasa, yang aku pikir bakal booming banget, yang bakal bikin hati aku jantungan, deg-degan seperti itu. And mungkin aku terlalu berekspektasi terlalu tinggi lah ya, hingga waktu aku baca buku ini I was like, gitu kayak kenapa buku ini jadi ceritanya begini, kenapa jadi begini, dan aku kurang puas dengan endingnya. Aku benar-benar gak suka sama endingnya, dan benar-benar gak puas dengan cara Mare menyelesaikan semua masalah-masalahnya. I mean like, what? Terus dan cara dia membunuh si Maven benar-benar bikin aku kurang banget bagaimana Victoria Aveyard itu pengen membangun suasana yang mencekam, pengen membangun suasana sedih, di mana kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada karakter antagonis kita yang kita sayangi, Maven Kallor, but it's not working for me. No, it's not. Aku gak tersentuh apapun ketika Maven mati, dan aku tidak marah sedikit pun bagaimana Maven mati. Aku jadi kayak
Oh, dia mati. Ditambah lagi POV-nya Iris, aku benar-benar kayak POV-nya si Iris ini benar-benar nggak dibutuhkan di sini, dan kenapa selalu diselipkan di sini. Oke, aku tahu dia adalah ratunya si Maven yang baru, tapi ya aku nggak terlalu memikirkan apa pentingnya dia di sini, dan ini yang si POV-nya si Iris ini yang membuatku tambah bosan membaca buku ini, tambah aku tidak suka membaca buku ini, tapi aku paksakan hingga akhirnya aku selesai membaca buku ini, dan endingnya ternyata mengecewakan. Dan seperti yang kalian lihat dan seperti yang kalian bisa simpulkan, aku mulai nge-hype di buku pertama, dan aku benar-benar suka buku pertama hingga buku kedua, dan ketika buku keempat, buku kelima aku benar-benar bosan dan ya kurang hype lagi. So yeah, I think this series is not the best series I got, dan aku pikir buku ini nggak akan jadi my favorite series of all the time, tapi ya oke lah, karena aku suka konsepnya, dan aku sebenarnya suka konsep fantasi yang seperti ini, konsep dimana seorang perempuan lemah yang akhirnya memiliki kekuatan dan lain-lain sebagainya. Aku suka konsep seperti itu. Ya, tapi aku nggak tahu ya, itu menurut aku. Gimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa ceritakan di komen. Dan ya, mungkin untuk hari ini itu aja yang aku pengen bahas. Aku pengen banget ngebahas buku ini, tapi nggak tahu waktunya yang tepat kapan, dan here we go! And let me know what you think about this series. Are you loving it? And bagaimana pengalaman kalian waktu baca series ini? Mungkin kalian bisa ceritakan di komen. Dan, well, oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku kalau kalian suka. And yeah, thank you for watching. Bye! Bye, bye, bye.